Baik, selamat pagi. Ibu sekalian, kita akan segera mulai lomba kita pada pagi hari ini, lomba bertutur kitab suci. Dari 8 pendaftar Pak Ibu ya, yang sudah hadir 4 peserta, masih ditunggu kesempatan nanti menyusun. Dan yang masih bertahan dari 8 pendaftar itu ada 7 pendaftar untuk peserta ini. Registrasi, sambil menunggu registrasi bagi yang belum, masih ada waktu. Kita mulai dulu dengan doa pembukaan. Pak Heru juga dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Yesus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengaturkan puji dan syukur atas berkat dan kasih karunia-Mu. Kami masih dapat menikmati kesehatan dan juga udara segar di lingkungan Aula SD Sejarus ini. Kami juga berterima kasih atas pendampingan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Engkau juga mengantar kami untuk dapat berjumpa dalam rangka lomba, khususnya dalam menyongsong perayaan 100 tahun Prefektur Apostolik Bengkulu. Kami mohon berkat Tuhan untuk acara kami pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga semua acara dapat berjalan dengan baik. Lalu juga kami mohon berkat-Mu untuk para peserta. Semoga mereka semua dapat tampil dengan prima untuk mewartakan karya keselamatan melalui bertutur kitab suci. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk para dewan juri yang sudah bersedia merelakan waktu dan tenaga untuk bersama dengan kami memberikan masukan, memberikan penilaian bagi putra-putri kami yang akan bercerita, bertutur tentang isi kitab suci. Semoga mereka semua juga Engkau karuniakan kesehatan, juga penyertaan-Mu dalam kehidupan keluarga. Ya Tuhan, berkati juga para orang tua, pelatih, pendamping yang juga sudah memotivasi anak-anaknya untuk bisa tampil dalam acara ini. Semoga Engkau senantiasa memberikan semangat dalam hidupnya, dalam perkembangannya, sehingga anak-anak kami ini juga menjadi anak yang baik, yang terus mampu mewartakan sabda-Mu dalam seluruh aspek kehidupannya. Ya Tuhan, semua doa kita mohon kepada-Mu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Yesus. Amin. Untuk mendadak karena memang kemarin sekiranya Pastor Romo Samono mendelegasikan kepada Ketua Bidang APDC pada waktu. Terima kasih kesediaannya menjadi tim juri. Kemudian yang kedua, Ibu Ani, terima kasih juga kehadirannya dalam ikut serta mendukung putra-putri kita dalam lomba ini. Yang ketiga, Ibu Maria, terima kasih juga kehadirannya
tentunya para dewan juri ini tidak perlu lagi kita sanksikan karena sudah banyak pengalaman. Ya, pertama Pak Parto di bidang televisi, di bidang pewartaan, di bidang kita sudah kita semua mengetahui kapasitasnya. Ibu Ani itu juga senior bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia di SD Singkarawus ini sampai paripurna dan dalam tugasnya sekarang masih sehat energi. Terima kasih sekali lagi. Bu Maria juga, ini juga senior di SMA Singkarawus, guru bahasa Indonesia di SMA Singkarawus. Jadi para dewan juri yang kami hormati dan yang kita banggakan tentunya juga lagi kita saksikan untuk memberikan penilaian dan masukan kepada para peserta semua. Lalu Pak juga terima kasih kepada orang tua, pendamping, pelatih yang juga pasti dengan telaten membujuk anak-anaknya, mendampingi anaknya, yang ternyata memang sedikit yang berminat untuk bertutur kitab suci. Tapi sekali lagi bersyukur dan berterima kasih masih anak-anak kita yang berani tampil untuk bertutur kitab suci. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita semua. Kemudian yang terakhir, adik-adik semua khususnya juga para pendamping orang tua, kalau nanti Anda mendapat katakanlah juara, juara 1, ada harapan nanti mengikuti seleksi di tingkat provinsi. Tingkat provinsi kita akan bersama dengan dari Curo, ya, Raja Lebong, kemudian dari Muko-Muko, dari Makmur Bengkulu Utara, kemudian juga dari mana Bengkulu Selatan. Sehingga nanti kita akan mendapatkan kontingen memang kita satu yang akan dipilih dalam Prismarani ketiga di DKI Jakarta bulan Oktober. Di bulan Oktober. Nah, rencana seleksi akan kita lanjutkan nanti di bulan Agustus. Mudah-mudahan waktu sebulan ini kesempatan untuk terus. Itu saja. Sekali lagi terima kasih partisipasinya bersamanya. Mudah-mudahan ini menjadi yang awal yang baik untuk kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Guru sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Prismarani Katolik Daerah Provinsi Bengkulu. Jadi sekali lagi satu sisi keuntungan bahwa yang nanti pesertanya banyak sekali. Jadi ada yang ikut ini pada seleksi secara alamiah. Mungkin mentalnya, mungkin keberaniannya sudah terseleksi dari situ. Karena nanti yang sudah ikut ini ada peluang untuk ikut babak berikutnya, yaitu seleksi tingkat provinsi yang akan nanti mewakili provinsi ini untuk ikut berangkat ke Jakarta Oktober nanti. Itu baik. Jadi kita akan segera mulai. Sebelumnya kemarin pada technical meeting sudah disampaikan beberapa poin bagaimana anak-anak tampil di depan ini. Jadi nanti tampilnya di sini di panggung ini ya. Panggung ini boleh kamu kuasai, kalian kuasai dari masing-masing calon peserta. Di sini ada kartu ya. Ada berapa orang yang datang? 5 orang. Jadi ada kartu tertutup dipasang, masih boleh ambilnya diacak aja ya. Dia tidak bisa melihat. Itu menjadi nomor urut kalian tampil. Yang nomor 1 yang berarti nomor 1 dan seterusnya. Ada 5 orang berarti lagi 5 urutan. Walaupun mungkin karena ini disediakan untuk 7 nomor, jadi kalau tidak ada yang melompat dari nomor 4
4 atau 5 nomor 6 urutannya gitu ya. Baik, ini sudah dikocok oleh Pak Iko. Kita mulai dari mana ini? Nah, di sini banyak boleh. Jangan dibuka dulu ya. Satu lagi. Masih ada 3 pilihan. Ambil satu. Oke, sudah semua? Nah, sekarang nggak usah deg-degan, santai saja. Ini baru nomor dia nih. Baru nomor dia nih. Ya, boleh dibuka. Nah, boleh dibuka. Nanti dilaporkan pada siapa ya? Ada titiknya. Titik di bawah berarti 6. Ya. Laporkan pada Bu Emi ya. Nomor urutnya, buka juga bisa. Siapa nomor berapa? Sudah? Masing-masing? Sudah dibuka? Sudah tahu nomornya? Nomor 1, nomor 3. Semangat. Jadi lapor dulu ke Bu Emi nomor urutnya. Namanya siapa ini Pak? Nikolas Supardi. Masih nomor 6. Dan kemudian tempat duduk dan meja Namamu siapa? berjumlah penilaian. Ibu Maria Banor di sebelah saya, Bapak Petrus Suprapto, sebelah kanan saya Ibu Ani. Kita jeda waktu sebentar ya, 5 menit atau 7 menit untuk mempersiapkan anak. Tetap tenang, semangat, tampil dengan baik. Radius Jos Gilbert Samposir. Nanti nomor 1. Lalu yang kedua belum terambil nomornya, maka nomor 3 adalah Yola. Ya. Yola. Lalu nomor 4 itu Nathanael Noah. Nathanael Noah nomor 4. Nomor 5 Nicholas Sebastian Oswali. Lalu nomor 6 Agustina Nurbulan. Ya. Kita jeda sejenak. Para juri juga biar dapat diterima dengan baik oleh audiens. Audiens itu pendengar. Nanti kalau ada yang terpilih berangkat ke Jakarta harus latihan lagi. Kemarin yang Vespa di Kupang, dari emas juara 2, ya lumayan. Mungkin satu-satunya dari kontingen dulu yang dapat emas jika berangkat ke Kupang. Dari bertutur kita selesai. Dan latihannya memang harus serius, baru berkegiatan pelajari dan dilatih dalam bertutur kita selesai. Bukan hanya sekedar hafal saja, bagaimana dalam kriteria tadi ada soal penampilan, soal tekniknya, dan itu latihan-latihan, ya. Kita panggil nomor urut yang pertama. Oh, itu tidak dianu ya? Apa namanya? Temanya. Halo semuanya, selamat siang. Dewan juri, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Gregorius Jos Gilbert Samosir. Nama panggilan saya Jos.
saya akan membawakan kisah Alkitab yang berjudul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin, yang diambil dari Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Yuk, mari kita dengarkan bersama-sama kisahnya. Ada seseorang yang sangat kaya, yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Ia sangat senang dan bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada juga seseorang yang miskin yang bernama Lazarus. Dan ia sedang duduk di tepi pintu rumah orang kaya itu. Dia ingin menghilangkan laparnya dengan cara mengambil sisa makanan yang jatuh dari meja itu. Tetapi tiba-tiba datanglah anjing dan menjilati borok Lazarus. Sedangkan orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Ia sangat menderita di alam maut. Lalu ia menolehkan matanya ke atas dan melihat ada Lazarus yang lagi duduk di pangkuan Abraham. Lalu orang itu berkata, "Ya Bapa, suruhlah Lazarus untuk mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, karena aku sangat kehausan di dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, kau telah menerima semua yang baik waktu kau masih hidup. Sedangkan Lazarus, ia sangat menderita, dan sekarang ia mendapatkan yang baik. Selain daripada itu, terdapat jurang yang tak tersebelah, supaya mereka yang mau pergi dari sini ataupun datang kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, suruhlah Lazarus untuk pergi ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingati mereka. Semoga mereka tidak masuk ke sini seperti aku." Jawab Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka yang mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang bangkit dari antara orang mati yang datang kepada mereka, mereka bertobat." Jawab Abraham, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, apakah yang hadir di sini ingin seperti orang kaya tersebut? Kalau tidak, baiklah kita hidup saling mengasihi sesama manusia, tanpa memandang derajat serta kaya atau miskin. Demikian kisah Alkitab yang saya bawakan hari ini. Semoga Dewan Yore, Bapak Ibu, dan teman-teman yang terkasih menyukainya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Selamat siang.
Tiga. Kita panggil Yola dengan cerita perjumpaan Maria dan Elizabeth. Yola dari lingkungan Agustinus. Silakan. Shalom, selamat siang semuanya. Nama saya Brenda Fayolali. Saya berasal dari lingkungan Agustinus. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjumpaan Maria dan Elizabeth yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 56. Pada bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk pergi ke Nazaret di Galilea untuk menemui seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat Gabriel sampai di rumah Maria, ia masuk dan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dengan salam tersebut. Lalu ia bertanya dalam hatinya apakah arti dari salam tersebut. Dan malaikat Gabriel pun berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia dari hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut dengan anak Allah yang maha tinggi. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maria pun berkata, "Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena aku belumlah bersuami." Malaikat Gabriel pun menjawabnya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut dengan Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun akan mengandung seorang anak laki-laki di masa tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Dan Maria pun berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Malaikat Gabriel pun pergi meninggalkan Maria. Beberapa waktu kemudian, Maria langsung berjalan ke pegunungan menuju ke sebuah kota di Yehuda untuk pergi ke rumah Zakaria dan Elizabeth. Dan ketika Maria sampai di rumah Zakaria, ia masuk dan memberikan salam kepada Elizabeth. "Shalom saudaraku Elizabeth." Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Ia berseru dengan nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sesungguhnya ketika aku mendengar salammu, melonjak kegiranganlah anak yang ada di dalam rahimku. Dan berbahagialah bagi orang yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu Maria pun berhidup, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, semua keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus.
janji kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria kira-kira 3 bulan lamanya tinggal bersama dengan Elizabeth. Lalu ia pulang ke rumahnya. Bapak, Ibu juri dan teman-teman sekalian, pada Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 56 ini menceritakan bahwa Bapa menjadikan Maria sebagai alatnya dalam rencananya yang sungguh ajaib, yaitu mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Walaupun pada awalnya Maria merasa takut, cemas, dan khawatir, namun pada akhirnya ia bersedia karena Maria adalah gadis yang baik dan mau melayani Tuhan. Sebagai anak Allah, Tuhan menjadikan kita sebagai alatnya untuk menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana caranya? Caranya adalah suka menolong, berbicara yang sopan, menolong orang tua, melayani gereja, dan berbuat baik dimanapun kita berada. Demikianlah cerita tentang perjumpaan antara Maria dan Elizabeth pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Undian 4. Nathanael Noah D'Angelo dengan kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Inilah peserta undian nomor 4. Romo, Dewan Juri, serta teman-teman yang saya kasihi, nama saya Nathanael Noah dari lingkungan Agatha akan menceritakan kisah Lazarus dan orang kaya yang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Begini kisahnya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Ia selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Ia selalu bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang miskin yang bernama Lazarus. Ia tubuhnya penuh borok dan seringkali anjing-anjing menjilati boroknya. Ia tinggal di depan pintu rumah orang kaya tersebut. Saat ia lapar, ia menunggu makanan yang terjatuh dari meja orang kaya tersebut. Pada suatu hari, Lazarus pun meninggal, dan para malaikat membawanya ke makam Abraham. Orang kaya itu pun meninggal dan dibawa ke alam maut. Di sana ia melihat ke atas dan ia berkata, "Bapak Abraham, utuslah Lazarus untuk mencelupkan ujung jarinya ke air dan menyejukkan lidahku." Kata orang kaya itu. Abraham pun menjawab, "Nak, engkau telah menerima segala yang baik dalam hidupmu, dan Lazarus menerima segala yang buruk dalam hidupnya. Sekarang saatnya engkau menderita dan Lazarus menerima kebahagiaan. Selain itu pula, di antara kita terbentang jurang yang tak terseberangi. Engkau yang dari sana tidak bisa datang ke sini, dan kami yang di sini tidak bisa datang ke sana." Orang kaya itu pun menjawab, "Jika demikian, Bapak Abraham, utuslah Lazarus ke rumah ayahku dan menemui 5 saudaraku agar memperingatkan mereka agar mereka tidak memasuki alam maut." Abraham pun menjawab, "Kepada mereka ada kesaksian Musa dan para nabi yang seharusnya mereka mempercayai.
Demikian kisah Lazarus dan orang kaya. Hiduplah seperti Lazarus, walaupun tubuhnya penuh borok, miskin, dan menderita, tetapi ia tetap tidak berpaling dari Tuhan. Dan akhirnya ia menerima kebahagiaan kekal di surga. Terima kasih. Bagi yang mengambil gambar, boleh lewat dari sini ya. Juru kamera itu jangan sampai mengganggu peserta. Ini tegas, disiplin. Jangan lewat sini, juru kamera. Baik, para hadirin dewan juri, berikut kita panggil nomor undian 5. Nicholas Sebastian Roswari dengan kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Jadi maaf, nanti komentarnya sekalian aja karena peserta yang terima. Silakan Nicholas Sebastian Roswari. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu dan teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Nicholas Sebastian Oswari, perwakilan dari lingkungan Santo Petrus. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertutur kitab suci mengisahkan orang kaya dan Lazarus yang miskin pada Injil Lukas bab 16 ayat 19 hingga 31. Ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Ia setiap hari selalu bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Tubuhnya dipenuhi oleh borok. Ia berbaring di dekat pintu rumah orang kaya tersebut. Dan untuk menghilangkan rasa laparnya dengan mengharapkan makanan apa saja yang jatuh dari meja orang kaya tersebut, malahan anjing-anjing datang dan menjilati borok pada tubuh Lazarus. Lalu pengemis itu pun mati, diangkat oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu pun juga mati, lalu dikubur, dan sementara itu ia menderita sengsara di alam maut. Ia menoleh ke atas dan melihat dari kejauhan ada Abraham dan Lazarus yang duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah dia, Lazarus, untuk mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, karena aku sangat kesakitan di dalam nyala api ini." Lalu Bapak Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat kehidupan, sedangkan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak bisa diseberangi, supaya mereka yang mau dari sini
jika mereka tidak mendapat kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan dapat diyakinkan. Sekalipun orang yang bangkit di antara orang mati. Demikian yang bisa saya sampaikan dari kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa kita harus mengasihi sesama kita yang sedang mengalami kesusahan. Entah itu dia sedang kelaparan, entah itu dia sedang kesakitan, dan lain sebagainya. Atau tidak, kita akan mengasihi seperti orang kaya tersebut. Sekian dan terima kasih. Shalom. Nomor undian 5, peserta terakhir, nomor undian terakhir pada kali ini kita panggil Agustina Nurbulan dengan kisah Yesus mengusir roh jahat di Gerasa. Silakan Agustina. Shalom, selamat pagi, Dewan Juri, Bapak Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agustina Nurbulan. Saya dari lingkungan Benediktus. Saya akan menceritakan tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Markus pasal 5 ayat 1-20. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Pada waktu itu, sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang kerasnya roh jahat dari orang Gerasa menemui ia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena ia sudah sering kali dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskan dan bulunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak memukuli dirinya dengan batu. Ketika melihat Yesus dari kejauhan, berlarilah ia mendapatkan, lalu menyembah, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang mati? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus pernah berkata kepada, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang itu." Kemudian ia bertanya kepada, "Siapa nama?" Jawab, "Namaku Legion, karena kami tahu." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus tidak mengusir roh keluar dari daerah mereka. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar batu sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepada, kata, "Suruhlah kami bidang dalam babi-babi itu, biarkanlah kami merasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalam. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan kampung-kampung sekitarnya. Keluarlah mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang pasukan legiun itu sudah waras dan sudah berpakaian. Orang yang tadinya pasukan legiun itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang lihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi atas orang yang pasukan legiun itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya segera pergi dari daerah mereka. Ketika Yesus naik sekali lagi ke dalam perahu, orang yang tadi pasukan legiun itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tapi dia berkata kepadanya, "Pulanglah ke rumah kepada orang-orang sekampung dan beritahukanlah mereka apa yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan
bagaimana ia mengasihani. Orang itu pun segera pergilah dan memberitakan hal itu di daerah Dekapolis apa yang telah diperbuat Tuhan atas dirinya, dan mereka pun menjadi heran. Jadi teman-teman, saudara baca ini, Tuhan ingin kita bersaksi atas anugerah-Nya. Dalam hidup kita punya tekad untuk selalu merasakan kehadiran Roh Kudus yang memimpin kita dalam kehidupan kita. Dengan begitu, kita bisa bersaksi dalam nama Yesus, sehingga orang lain bisa melihat karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Sekian dari saya, terima kasih. Dewan juri, Bapak Ibu, saudara sekalian, tiba saatnya kita menatap air. Lalu yang kelima itu Nikolas, yang keenam Agustina. Kita dengarkan ya bagaimana Ibu-ibu dan Bapak Dewan juri memberi catatan. Baik, kita pertama saya keberanian Anda untuk maju ini adalah nilai positif untuk kalian semua yang ya, percaya diri kelihatannya sudah juga mulai muncul. Itu sesuatu yang menjadi modal bagi adik-adik untuk bisa tampil di depan umum, ya. Ini kelebihan masing-masing, ternyata rata-rata Anda sudah berani tampil. Ini hal yang luar biasa. Ibu merasa bangga karena Anda sebagai orang Katolik sudah berani tampil di depan orang banyak, tidak hanya di depan anak-anak tapi juga orang tua. Ini adalah modal dasar, ya. Kalian nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 sudah maju dengan usaha kalian masing-masing. Ada catatan secara umum ya, secara umum entah ini karena kalian agak grogi atau seperti apa, tapi Ibu melihat tempo ya. Kalian ini menceritakan kisah yang ada dalam kitab suci. Kalau menceritakan sesuatu, pasti orang lain pendengar ini kan ingin mengetahui apa yang akan Anda ceritakan. Maka temponya ya, coba jangan terlalu cepat. Sehingga kadang-kadang kita mendengar bicarakan ini ya, jadi tempo, perhatikan ya, tempo. Kemudian sebagian besar juga sudah melakukan dengan sikap yang baik, ya, artinya kalian maju dengan baik. Busana ini mungkin perlu catatan lagi. Busana memang sudah rapi, sopan, tetapi alangkah bagusnya kalau diberi ada properti ya, properti. Tadi yang pakai properti hanya nomor 4 ya, yang pakai properti hanya nomor 4. Kemudian siapa ini yang nomor 2? Siapa Pak? Rambutnya ini. Nah, nomor 3 juga pakai properti ya. Di sini properti ini sebetulnya mendukung agar penonton ini mengetahui apa sih sebetulnya yang akan diceritakan. Ya. Kemudian bagian pencitraan. Ya, pencitraan ini meliputi siapa yang berbicara, menurut naskah bacaan kitab suci, entah Yesus, entah Musa dan seterusnya. Memang sudah ada yang bagus ya pencitraan, Ibu catat. Ini yang kelebihan pencitraan itu nomor 3, sudah pencitraannya sudah bagus, sikap busananya juga bagus. Kemudian nomor 4 pencitraannya sudah bagus, propertinya ada. Kemudian kelebihan lain nomor 5, ekspresi pencitraan intonasi bagus sekali, ya. Kemudian nomor 6, ekspresi pencitraan juga bagus. Yang nomor 1 tadi sikap dan busana juga bagus. Kekurangannya rata-rata
tempo ya. Kemudian di sini temponya ya, tempo sekali lagi, ada yang terlalu cepat, ada yang berpikir terlalu lama. Baik, mungkin itu sementara dari Ibu seperti ini ya, tetap semangat untuk selalu berkarya mengembangkan talenta kalian ya. Terima kasih untuk secara keseluruhan semuanya hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Lalu satu demi satu saya akan menuju pada Josh. Sebagai penampil pertama memang punya beban, tapi kamu bisa tampil luar biasa. Benar. Baru kali ini Pak dia melihat kamu sehebat ini. Apalagi kalau misalnya lolos ini, dia bisa masuk ke Pak. Kalau belum, sesungguhnya peluang besar. Catatan untuk Josh adalah percaya diri, runtut. Josh memang Josh. Namun penjiwaan perlu ditingkatkan seperti disampaikan oleh Ibu ya, Bu Maria. Sesuatu menceritakan itu kepada orang lain. Itu orang lain kemudian tersentuh dengan cerita ini. Begitu ya saja, penampil pertama yang luar biasa. Demikian juga Yola. Yola seringkali Pak dijumpai dalam banyak lomba dan memenangkan aneka lomba di gereja ini. Dan memang Yola bukan main. Yola dari lingkungan Agustinus ini, wow, keren. Segalanya bagus dan memang semakin bagus kalau Yola belajar lagi. Ya, catatannya untuk Yola ini adalah komunikatif, penjiwaannya luar biasa, artikulasinya pun juga jelas, dan sebagaimana disampaikan oleh Bu Maria, tempo. Ya Pak D, ketika mendengar Yola, oke sih, tapi mungkin akan lebih baik lagi kalau temponya sedikit lebih lama. Ya. Lalu ada Noah. Wow, ini yang termuda ya. Noah keren banget. Ini untuk pertama kalinya Pak dia melihat kamu tampil. Ya. Busaranya oke, lalu propertinya juga digunakan. Itu tadi cincinnya dari apa? Kamu potong dari apa? Dari Grand General Pak. Dari apa itu? Itu beneran itu. Sampai bibir-bibir seperti Hotman Paris itu. Ya. Hari Noah belajar tentang ini. Kepercayaan dirinya tidak terbantahkan sama dia. Dan yang perlu ditingkatkan itu adalah penjiwaan. Semakin kamu menjiwai peran yang kamu ceritakan semakin oke. Lalu transisi perannya. Transisi peran itu perubahan, perpindahan. Itu mungkin kalau lebih smooth, lebih lembut, nanti minta diajar oleh mama atau papa akan semakin hebat. Sehingga tidak serta-merta dari yang satu ke yang lain itu kelihatannya transisinya begitu mendadak. Lalu bagian akhir, Noah berhasil mengatasi mungkin sedikit lupa tadi. Ada yang dilupa tapi keren banget itu Noah, keren. Dan Noah bisa mengakhiri cerita itu dengan sangat mengesankan. Oke. Yang keempat adalah Niko. Niko ini adalah juga salah satu andalan dari paroki ini. Niko ya, Nikola Sebastian Aquari ini, wah, dalam segala hal Pak D sudah lihat ini. Niko pun demikian juga. Semuanya bagus. Kepercayaan dirinya oke, artikulasinya tidak terbantahkan, luar biasa. Hanya sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Maria, kalau pakai melihat pada miminya, mimi itu perubahan raut muka gitu ya. Kalau variasi nadanya, tone nadanya itu sudah keren banget gitu.
tolong dalam kesempatan ini. Dan yang terakhir, ini juga untuk pertama kalinya. Bulan, sudah keberapa kalinya ini? Baru pertama sudah seperti ini. Wow, apalagi kalau nanti dilatih oleh pendamping yang lain yang luar biasa. Bulan ini sebagaimana sebongkah berlian yang menunggu diasah lebih lanjut. Semuanya bagus dari Bulan. Kompeti, artikulasi, kepercayaan diri, dan semakin dahsyat kalau cara bertuturnya juga sedikit diperlambat, sehingga yang mengikutinya tidak terengah-engah. Pak D tadi sampai merinding ketika Bulan mengatakan mensuarakan itu tadi tuh roh jahat yang diusir dari gerasa tadi. Luar biasa. Kelima-limanya luar biasa. Jos, Yola, Noah, Niko, dan Agustin. Selamat ya. Kita tunggu nanti pengumumannya. Dari yang kelima, yang terbaik ini siapa yang paling baik tadi? Terima kasih. Ya, silakan ketuanya. Sehingga lebih benar karya-karya ini untuk
jualan dan dana setuju. Ya. Dan yang satu lagi ada yang perlu disampaikan yaitu tentang penguasaan tamu. Penguasaan tamu itu menyampaikan sesuatu mayoritas sudah bagus. Hanya ada beberapa yang masih belum luas dalam menggunakan panggung ini. Ya, jadi kalau mungkin kamu kuasai. Saya dalam hal ini tidak seperti apa. Saya harus menguasai panggung ini. Ya. Nah, itu adalah beberapa hal. Dan tolong juga kalau kita menyampaikan, tidak terlalu cepat dan jangan kelihatan menghafal. Dihayati. Ya, dihayati setiap audiens lebih mudah untuk menerima. Kalau itu sudah kamu hayati. Ya, nah mungkin hanya itu yang menjadi catatan kami Provision untuk semuanya. Dan tepuk tangan untuk Terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri telah memberikan semangat tambahan amunisi untuk sebagai meningkatkan kemampuan kita menyampaikan pesan. Baik, nanti akan dirangkum penilaian oleh panitia dan nanti mungkin beberapa waktu nanti kita menunggu. Tidak saat ini diumumkan, terus merupakan kesempatan kita gunakan karena ini juga tidak hanya berguna hanya untuk sekedar bercerita, tapi akan mempengaruhi kemampuan kamu yang lain berkomunikasi dengan teman dengan orang lain, menjadi pemimpin yang baik, itu adalah merupakan kemampuan komunikasi yang baik. Kesempatan ini juga merupakan latihan ya, jadi tidak usah merasa oh saya tidak juara atau yang merasa itu tidak juara. Bukan itu, tapi kita belajar bagaimana menyampaikan pesan dengan baik kepada orang. Oke, silakan kembali dulu di tempat. Terima kasih. Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa hadir di sini menyertai anak-anak kami, menyertai kami semua dengan Diri dan orang tua dan teman-teman yang hadir di sini. Apa yang kami lakukan semoga berkenan padamu, menjadi bekal kami terus semakin baik, mampu mengkomunikasikan, berkomunikasi, menyampaikan pesan pada sesama kami dengan baik pula, sehingga kabar gembiramu juga dapat terwartakan dengan baik. Semoga apa yang kami capai membuat kami semakin bersemangat, kita berputus asa, terus berlatih untuk menjadi baik hari demi hari. Kami tidak mengakhiri pertemuan ini dan pulang ke rumah masing-masing. Mohon tetap bertamu dalam pikiran kami dan keluarga kami, dan kami unjukkan semua dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon berkat Romo Ya sesama roh. Kita semua dalam segala tugas dan juga niat baik kita hari ini senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.